Oke, 8 Juli 2023 kita akan membahas pemrograman TIA Portal Software level basic lanjutan. Jadi masih dalam level dasar ya, yaitu lanjutan beberapa instruksi yang pekan lalu sudah saya bahas ya. Saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Kobudi Utomo ya. Saya kepala laboratorium dan dosen staf pengajar di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Tadi mungkin terima kasih sudah dibacakan kembali CV singkat mengenai saya. Jadi bidang saya adalah di automation ya, di beberapa merek controller ya, seperti Siemens, kemudian Mitsubishi Electric, Schneider, Beckhoff, Rockwell, Visto, Omron, Schneider, dan Keyence ya. Jadi teman-teman yang berminat, yang tertarik dengan bidang yang sama dengan saya, dipersilakan untuk menghubungi lebih lanjut ya di tim Creative Station ya. Dengan memfokuskan di 5 tahun terakhir ini, 6 tahun ya, itu adalah topik interest saya di Industrial Communication Device untuk mendukung industri 4.0. Industrial Communication Device yang dimaksud adalah seperti OPC UA, Hard Communication, ya, CAN bus, kemudian Ethernet IP, Modbus, DNP3, ya, Profibus, Profinet, karena memang bidang saya adalah mekatronik, yaitu suatu bidang yang menjadi irisan ya, yang menjadi irisan dari beberapa ilmu seperti kontrol sistem, kemudian elektronik sistem, mechanical dan komputer. Jadi sangat luas memang cakupan dari mekatronik, hampir di beberapa bidang yang memungkinkan bisa didapatkan sistem kontrol di situ, elektronik di situ, maka mekatronik bisa diterapkan ya. Oke. Secara pembahasan ya, malam ini saya akan mereview sekitar ya 10 menit ya, review materi basic yang saya sampaikan pekan lalu ya, dilanjutkan dengan pembahasan study case instruksi normally open, normally close serta coil ya. Kemudian pembahasan instruksi set dan reset, dilanjutkan dengan instruksi timer dan counter, serta pembahasan instruksi komparator. Komparator ini pembanding ya, yaitu suatu instruksi yang membandingkan apakah dua buah input itu sama dengan, apakah tidak sama dengan, apakah lebih besar ataukah lebih kecil, secara fungsi dasarnya seperti itu ya. Oke, kita masuk ke review materi basic dulu ya. Review basic, pekan lalu saya sudah menyampaikan cukup banyak mengenai pemaparan pengenalan programmable logic control, macam-macamnya, definisinya begitu ya. Itu bahwa di industri ini banyak PLC tidak hanya Siemens ya yang dipakai. Namun yang dominan dan dipakai di beberapa sektor seperti otomotif, manufacture, oil and gas, semen, dan bidang-bidang yang lain adalah PLC Siemens ya. Oke, ini yang menjadi pembahasan dalam pekan lalu ya. Kemudian pekan lalu saya juga sudah menyampaikan tentang basic requirement di automation system seperti harus real time, kemudian input output proses sinyal, terlebih di alasan atau dari sisi safety and reliability ya, serta resistance terhadap gangguan lingkungan ya. Gangguan lingkungan yang dimaksud seperti yang tampil pada slide ini seperti mechanical vibration, humidity, explosive gas, mechanical shock, kemudian partikel asing, debu, panas seperti itu ya. Memang dalam suatu industri yang saya sebutkan ini menyebutkan kondisi yang paling ekstrimnya ya, di mana mungkin di beberapa video yang ada di YouTube dan sebagainya ya, teman-teman juga sudah pernah tahu proses manufacturing untuk suatu mesin ya, itu ada yang berjalan di lingkungan yang panas, yang banyak debu misalkan gitu ya. Sehingga memang diperlukan suatu controller, pengendali begitu ya, yang bersifat logik yang bisa diprogram, namanya PLC ya, Programmable Logic Controller ya. Kemudian pekan lalu saya juga sudah menjelaskan beberapa komponen yang termasuk input ya. Ada switch, kemudian ada transmitter begitu ya. Kemudian komponen-komponen yang termasuk output ada lampu, ada buzzer, ini yang bersifat diskrit. Kemudian ada yang bersifat analog seperti variable speed drive, kemudian variable frequency drive dan sebagainya ya. Serta
saya juga membahas tentang perbedaan dua buah PLC, PLC compact dan modular, ya. Bahwa PLC itu ada yang PLC compact dan modular. Konsepnya adalah ya menjadi satu untuk yang compact, kalau modular untuk power supply dan beberapa modul yang lain itu terpisah, gitu ya. Oke. Kemudian pekan lalu saya juga sudah menyampaikan atau memperkenalkan keluarga Siemens, ya, bahwa Siemens itu terdiri dari beberapa controller yang termasuk di S7400, S7300, S7200 logo, ya. Logo micro PLC ini PLC untuk keluaran sekitar di bawah 2009 atau 2008. Untuk di atas 2008 series terbarunya ada 1500 dan 1200, gitu ya. Oke, next. Di mana yang menjadi salah satu CPU yang akan saya bahas adalah Siemens S7 1200, ya. 1200. Next. Kemudian juga kita akan mengenal, sudah saya jelaskan pekan lalu maksud saya, ya ada pengkabelan fisik untuk tegangan, ya baik AC atau DC. Kita akan mengenal istilah sourcing dan singing, ya. Sourcing bisa input low atau input high. Jadi aktifnya sebuah input itu bisa diaktifkan karena 24 volt atau diaktifkan karena 0 volt DC, ya. Ini disebut singing dan sourcing, ya. Kemudian konsep normally open, normally close pada pekan lalu juga sudah saya jelaskan, begitu ya. Bisa diperdalam kembali menuju ke study case. Dan untuk bahasa pemrograman yang dipakai, saya juga menunjukkan untuk bentuk ladder dan function block diagram di pekan lalu, ya. Jadi ada beberapa bahasa pemrograman yang umum dipakai untuk PLC Siemens, ya, dan juga PLC-PLC yang lain yang diatur dalam IEC 61131, ya, International Electro Commission untuk 61131. Jadi standar industri itu untuk bahasa pemrograman itu sudah ada, kemudian kelistrikan, kemudian CAD mechanical, itu semuanya sudah ada standarnya. Ya, tinggal kita mempelajarinya untuk tetap berpegang kepada hal-hal yang bersifat standar, ya. Artinya secara universal, secara dunia ini, tidak hanya di Indonesia, itu orang lain juga melakukannya, juga mengikuti aturan tersebut, ya. Sehingga diusahakan atau diarahkan dalam proses belajar kita adalah berhadapan dengan hal-hal yang standar, ya, jangan hal-hal yang tidak standar, begitu ya. Menimbang juga kalau kita sudah bekerja, maka peralatan, device atau peripheral yang ada di industrial automation itu semuanya adalah standar, begitu ya. Oke, next. Kemudian pekan lalu saya menjelaskan step by step, langkah demi langkah untuk membuat suatu project menggunakan TIA Portal, Totally Integrated Automation, yaitu sebuah software yang digunakan untuk memprogram PLC Siemens, gitu ya. Dan juga mengenalkan normally open, normally close, instruksi di dalam TIA Portal tersebut, pengalamatan bahwa di Siemens itu ada input I00, kemudian ada output Q00, itu menjadi pembahasan pada pekan lalu, gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke study case untuk tugas, ya, atau pemahaman instruksi NO dan NC, ya. Ya, ini adalah rangkaian atau program ladder untuk bel lomba cerdas cepat atau cerdas cermat, gitu ya. Misalnya di sini terdiri dari 4 peserta, ada peserta A, ada peserta B, peserta C, dan peserta D. Ini berarti ada 4 meja. Di setiap meja tersebut pasti ada push button dan lampu, ya. Setiap peserta punya push button dan lampu, begitu ya. Berarti akan ada 4 push button dan 4 lampu untuk semua peserta, begitu ya. Serta ada 1 tombol atau 1 switch yang ada di juri, gitu ya. Secara kerja sederhana itu peserta yang tercepat, misalnya peserta B, ya, lebih cepat dari yang lainnya menekan tombol tersebut, maka dia bisa menyalakan lampunya sendiri. Sementara peserta lain yang terlambat menjawab, ya, misalkan peserta A ini menekan tombolnya, maka dia tidak bisa menyalakan lampunya sendiri, ya.
Kemudian peserta C dan D juga tidak bisa menyalakan lampunya sendiri, gitu ya. Nah, lampu yang sudah hidup pada meja peserta B hanya bisa dimatikan oleh tombol yang ada di juri sebagai bentuk persetujuan bahwa silakan menjawab untuk peserta B, begitu ya. Sudah didapatkan peserta yang tercepat, gitu ya. Jadi konsep awalnya begitu, ya. Kemudian kita akan masuk ke software Tia Portal untuk merencanakan hal ini, ya. Kita akan bahas, begitu ya. Di sini sudah saya buka software Tia Portal dengan kalau minggu lalu itu saya menjelaskan bagaimana menjalankan Tia Portalnya, add new device menuju ke 1200 dan memilih tipe CPU yang digunakan, begitu ya. Kemudian setelah terpilih CPU yang digunakan menuju ke program blok, ya. Di program blok ini ada main OB1, ya. Main OB1 ini adalah sebuah tempat di mana kita bisa membuat program ladder, ya, di sini. Oke, saya contohkan dulu. Pekan lalu saya membahas seperti ini. Jadi ini ada deretan menu-menu favorit yang sudah ditampilkan seperti normally open, normally close, serta coil. Teman-teman juga bisa mendapatkan instruksi yang lain yang cukup banyak pada ini, tab instruction di sebelah kanan. Jadi pada Tia Portal ada menu-menu yang terlipat secara vertikal ataupun horizontal yang harus juga dijadikan familiar, ya. Harus banyak berlatih di sini, ya. Pada instruction jika saya buka, dia mempunyai 6 buah tab, yaitu favorit, basic instruction, extended instruction, teknologi, communication, dan optional package, ya. Saya akan membahas yang basic instruction. Di dalam basic instruction itu juga masih terdapat banyak sekali instruksi dasar. Contoh seperti bit logic, ini kita akan mendapatkan normally open, normally close yang pekan lalu sudah dibahas, ya. Ini adalah review singkat untuk pengoperasian sebuah Tia Portal software, begitu ya. Misalnya saya menuju ke I0.0. I0.0 ini adalah input, ya, alamat input PLC Siemens. Di mana ini I0.0 adalah berada di sini. Jadi sebuah PLC Siemens yang sudah kita pilih itu akan ditempatkan pada sebuah rak, ya. Rak itu adalah sebuah papan. Kemudian CPU-nya atau otaknya itu berada di nomor 1. Apabila kita mempunyai slot-slot untuk yang lain, slot modul yang lain bisa ditempatkan nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, gitu ya. Nah, di sini kalau saya perbesar 400%, maka kita akan melihat indikator lampu untuk input PLC Siemens. Nah, di sini, ya. Jadi I0.0 itu adalah di sini. I0.1 sampai dengan I0.7, ya. Kemudian untuk outputnya Q00 sampai dengan Q0.7, begitu ya. Untuk PLC Siemens series CPU 1215 jumlahnya inputnya sebanyak 14, ya, 14 digital input serta outputnya 10 digital output. Pada praktek ini kita hanya menggunakan beberapa, mungkin hanya 3 input dan 2 output, begitu ya. Tidak semuanya terpakai, gitu ya. Oke, misalnya begini, I0.0 saya outputkan ke Q0.0, gitu ya. Maka kemudian saya akan mendownloadkannya, ya. Mendownloadkan ke PLC SIM, gitu ya, load. Kalau kita menggunakan I0.0, maka secara simulator PLC ini klik monitoring on atau off, saya membaca program secara langsung, secara simulator, secara online, begitu ya. Kemudian untuk menyalakan program ladder ini, I0.0 diklik kanan, modify to 1, ya, modify to 1, begini ya, klik on. Nah, di sini tidak bisa on, ya, karena ini alokasi alamat input hardware. Jadi harus ada switch-nya langsung, ya, harus ada switch-nya beneran. Nah, pada percobaan ini kita tidak menggunakan I0.0, namun menggunakan bantuan namanya M, ya, memori. Dengan memori kita bisa melakukan force input mengendalikan untuk on dan off-nya. Jadi saya akan ganti M0.0, kemudian saya download ulang, ya. Saya download ulang, klik yes, override, begitu. Kemudian klik monitor kembali. Untuk penggunaan M dapat dengan mudah kita kendalikan, ya.
klik kanan pada tagnya ya, teman-teman ya. Klik kanannya jangan di M00-nya ya. Karena pilihan modify-nya nggak keluar, harus di nama tagnya ya. Nama tagnya modify 1. Nah, maka kita akan mendapatkan logic 1 on ya, on di key 0.0. Sebaliknya kalau klik kanan modify 0, maka ini perintahnya untuk meng-off-kan gitu ya. Oke. Kembali ke permasalahan study case yang akan kita bahas. Ini pesertanya, misalkan saya hanya menggunakan 3 peserta ya, 3 peserta, peserta A, peserta B, peserta C. Maka saya akan memberi nama, ini adalah peserta A, begitu ya. Maaf, PB ya, PB itu push button peserta A begitu. Klik change, maka namanya akan berubah ya. Di-outputkan ke lampu peserta A. Lampu peserta A. Gini ya. Change. Nah, kalau programnya seperti ini saja, berarti setiap peserta bisa menyalakan lampunya masing-masing. Dan harus menekan push button-nya. Karena ini, tolong diingat, ini adalah push button. Push button itu hanya momentary. Momentary itu sesaat, harus ditekan terus. Dia tidak seperti switch. Kalau switch ditekan, dia on, dilepas tetap on. Karena konstruksi mekaniknya untuk switch itu adalah seperti toggle ya. Toggle push on, push off ya. Yang sedang saya gunakan ini adalah yang tipe push button, teman-teman. Jadi harus ditekan terus ya. Kalau programnya seperti ini saja, maka setiap peserta bisa menyalakan lampunya sendiri dan harus ditahan ya, dan harus ditahan. Nah, tentunya dalam bel lomba cerdas cermat itu kan nggak seperti itu. Perlunya kan sekali klik ya, sekali klik bisa apa? Sekali klik bisa on terus-menerus ya. Untuk bisa on terus-menerus teman-teman bisa menambahkan rangkaian latch atau safe holding atau rangkaian pengunci. Jadi istilah yang beredar ini macam-macam nih. Ada yang latch, ada yang pengunci, ada yang safe holding, ada yang interlock begitu. Ya, yang secara prinsipnya adalah sama, yaitu menggunakan kontak dari koilnya sendiri. Kalau saya mengisi key 00 seperti ini, ya, maka sekali tekan, sekali klik di peserta A akan meng-on-kan key 00 akan on dan akan menjaga terus-menerus on, meskipun M00 atau push button peserta A dilepas. Kita akan coba, ya, kita akan coba. Di download, load ya. Kemudian kita monitoring. Begitu kita monitoring. Untuk kondisi awalnya ini off semuanya nih ya. Ketika klik kanan modify 1, ini on, klik kanan modify 0, dia tetap on. Menjaga koilnya sendiri. Ini kita sebut koil ya, kita sebut koil, ini adalah normally open. Nah, jalur yang ini yang sedang kita dapatkan ini akan terus-menerus on, tidak ada yang bisa mematikan. Ya, tidak ada yang bisa mematikan. Sehingga kita akan memanfaatkan ini, juri. Juri ini juga punya push button untuk mematikan lampu peserta yang sudah menekan push button ya. Maka saklar juri di sini karena tujuannya diklik untuk memutus ya, diklik untuk memutus, maka saya akan lakukan modifikasi dengan menambahkan ya normally close. Normally close ini adalah normalnya close. Dalam keadaan awal dia sudah terhubung, kalau di on kan atau dihidupkan dia malah akan terputus ya, akan mendisconnect. Saya akan pakai alamat M0.3 misalnya ya. Saya beri nama PB juri. Ini ya, change. Saya download lagi. Load. Kemudian saya lakukan monitoring ulang. Gambar kacamata di sini ya. Oke, kita lihat. Nah, ini klik kanan modify 1. Nah, maka kita akan bisa memutus jalur yang tadinya on terus-menerus. Kemudian kita kembalikan ke 0. Ya, kita kembalikan ke 0. Selalu kalau ingin mencoba klik kanan modify 1 kemudian modify 0. Karena itu kita asumsinya menggunakan push button. Push button itu kalau pakai tangan kita pada saat dilepaskan memberikan logic 0.
Kalau kita tekan memberi logic 1, kalau kita lepas memberi logic 0. Maka kita juga harus menerapkan itu, teman-teman, ya. Jadi jangan dikira begini, oh ini saya tekan modify 1. Sudah, ini kondisinya belum dilepas nih, push buttonnya masih ditekan. Ya, masih ditekan. Sehingga harus dilepas. Nah, begini. Oh iya, lampunya on terus-menerus. Kemudian jurinya juga begitu. Jurinya menekan ini, menekan tombol. Nah, lampunya mati, ini jurinya masih menekan ini. Sehingga harus diklik kanan modify 0. Nah, baru jurinya kembali ke status awal. Ya. Jadi satu peserta ini sudah bisa menyalakan lampunya sendiri dengan sekali klik, tidak perlu menekan terus, ya. Nah, kemudian di kondisi ini kita harus bersifat adil. Artinya dua peserta lainnya juga harus bisa mempunyai fungsi ini. Maka berikutnya kita copy, teman-teman. Networknya kita copy, klik kanan copy, klik kanan paste. Saya mempunyai program yang sama. Kemudian klik kanan paste lagi. Nah, saya mempunyai 3 buah program yang sama. Untuk apa? Ya, untuk mengolah push button peserta 2 dan push button peserta 3. Sehingga di sini alamatnya akan saya ganti M0.1, begitu ya. Tetapi namanya saya ubah PB peserta 2. Klik change. Lampunya juga begitu, saya arahkan ke output yang lain. Tadi Q00 adalah lampu di peserta 1. Sekarang Q01 adalah lampu di peserta 2. Lampu peserta 2. Begini ya. Change. Oke. Jurinya tetap menggunakan satu push button untuk memutus semua peserta yang bisa menjawab dengan cepat, ya. Saat ini belum terpilih nih, ya. Saat ini belum terpilih peserta yang tercepat, belum, ya. Saat ini belum terpilih peserta yang tercepat, belum. Oke, saya masih membuat fungsi untuk setiap pesertanya. Kemudian M0.2, maaf, M0.2, saya beri nama PB push button peserta 3. Begini. Change. Oke, kemudian outputnya juga saya ganti ke key 0.2. Oh, ini key 0.1, maaf. Key 0.2 ini juga key 0.2 adalah lampu peserta 3. Oke, begini. Oke, saya punya 3 buah program. Program pengunci untuk peserta pertama, program pengunci untuk peserta kedua, program pengunci untuk peserta ketiga. Ya, kalau keadaannya seperti ini berarti masing-masing peserta itu meskipun dia tidak yang tercepat, maka bisa menyalakan lampunya sendiri. Karena tidak ada sesuatu yang digunakan untuk memutus peserta yang terlambat, tidak ada. Ya. Kita akan coba load. Kemudian saya monitoring, lihat ini. Oke, begini. Lihat peserta semuanya standby, tidak ada yang menjawab. Kemudian soal diberikan, misalnya yang tercepat adalah peserta A. Klik kanan modify 1. Nah, ini peserta A menjawab nih, lampunya hidup. Lampu di mejanya itu hidup. Lampu di mejanya sendiri hidup, ya. Oke. Nih. On. Kemudian disusul peserta B. Klik kanan modify 1. Ternyata peserta B ini bisa menyalakan lampunya sendiri juga. Berarti kan bingung ini yang tercepat yang mana? Maka kondisi ini tidak boleh terjadi, hanya harus didapatkan satu peserta yang tercepat. Maka dari itu, kita konsepnya begini, peserta yang tercepat itu memutus peserta yang lain. Ya, peserta yang tercepat adalah memutus peserta yang lain. Asumsinya begini, pertama asumsinya kita tunjuk dulu, misalnya peserta yang tercepat adalah peserta A. Lampu di peserta A ini adalah alamatnya di Q00. Maka kalau peserta A ini yang tercepat, Q00 akan menyala dan lampu yang lain, ya, lampu peserta lain harus mati. Kalau harus mati berarti saya akan menambahkan normally close, teman-teman, di sini. Normally close dari peserta yang pertama. Begini. Nah, kenapa normally close? Karena dengan normally close ini pada saat lampu peserta A ini on, di sini terputus. Sehingga apapun usaha dari
peserta 2 untuk menjawab, tidak akan bisa menyalakan lampunya. Ya, begitu. Apakah peserta 2 saja yang dihadang atau diputus? Ya, peserta 3 juga diputus. Maka kontak close dari peserta 1 harus terdapat di peserta 2 dan peserta 3. Saya nyalakan di sini. Maaf, bukan. Saya letakkan di sini Q00. Oke, begini. Ya. Nih. Saya letakkan di sini. Sehingga apapun usaha yang dilakukan peserta 3 untuk menyalakan lampunya sendiri, maka tidak akan bisa lanjut karena dihadang di sini. Ya, dihadang di peserta A. Kontaknya close, akan aktif, akan putus saat peserta pertama on. Ya. Oke. Dari kondisi ini, kalau rangkaiannya cuma seperti ini, teman-teman, yang selalu menang adalah peserta A saja. Yang selalu menang hanya peserta A saja. Maka semuanya harus mendapatkan kesempatan. Peserta B berarti kontak close-nya harus berada di peserta 1 dan peserta 3. Kemudian lampu peserta 3, kontak close-nya harus berada di peserta 1 dan peserta 2. Maka begini, saya tambahkan 2 buah normally close. Untuk di peserta 1, maka saya pasang kontak close dari peserta 2 dan peserta 3. Begini kok. Maaf, peserta 3. Oke, begini. Sehingga kalau peserta 2 yang tercepat, peserta 1 tidak bisa menyalakan lampunya. Gitu ya. Untuk di meja peserta 2 berarti akan terdapat kontak close dari peserta 1 dan peserta 3. Oh, ini nama saya nggak konsisten ini. Katanya tadi peserta A ya. Saya akan menggunakan peserta 1, 2, 3 deh ya. Oke, sebentar. Untuk mengubah tag, ini teman-teman bisa menuju ke sini, PLC tag, kemudian show all tag, double klik. Saya akan mengubah PB peserta A ini menjadi peserta 1. Untuk lampu peserta A adalah 1. Ya, kita menggunakan angka saja. Oke, ketika saya ubah di sini, maka program saya yang ada di awal tadi akan berubah. Oke, berubah ya. Baik, di meja peserta 2 terdapat normally close lampu peserta 1 dan peserta 3. Oke. Di peserta 3 terdapat peserta 1 dan peserta 2. Jadi selalu ada kontak close dari lawannya ya, dari lawannya atau dari kompetitornya. 2 sih, ya. Maaf 2. Oke, begini ya. 2, 3, 1, 3, 1, 2. Oke, saya coba load, finish, monitoring. Oke. Oke, PB jurinya saya on-kan dulu. Oke, ketiga peserta ini, peserta pertama lampunya off, peserta 2 lampunya off, peserta 3 lampunya off. Contoh, misalkan peserta ketiga ini yang tercepat. Klik kanan modify 1. On, klik kanan modify 0. Tetap on. Ya. On-nya ini akan memutus lampu di peserta 2 dan memutus lampu di peserta 1. Misalkan peserta 1 jawab. Nah, dia akan terhenti di sini, teman-teman. Ya, dia akan terhenti di titik ini. Tidak akan bisa menyalakan lampunya atau lampu ini nanti diparalel dengan bel. Kring gitu ya. Sebagai bunyi bahwa sudah ada peserta yang menjawab. Ya, ini. Peserta 1 diklik on itu nggak bisa. Demikian juga peserta 2. Nah, dia akan terhenti di sini, teman-teman. Ya. Sehingga yang berhak menjawab adalah peserta ketiga. Ya, mudah-mudahan jawabannya benar. Kalau benar ya berarti dia yang dapat poin gitu ya. Oke, jadi ini pengkondisi peserta yang tercepat menjawab. Oke ya. Kira-kira rangkaiannya seperti ini, teman-teman, ya. Oke. Kemudian lampu yang sudah menyala di peserta 3 itu dimatikan oleh juri.
Oke, jurinya mematikan nih. Maaf, jurinya ini mematikan berarti 1, 0. Oke, jadi rangkaiannya begini. Ada network 1, ada network 2, dan ada network 3. Jadi 3 buah network. Ya. Ini pekan lalu saya menyampaikan bahwa satu network adalah satu proses. Ya, satu proses. Sehingga proses berikutnya harus ditempatkan di network 2 dan 3. Oke, program ini sudah berfungsi. Ya, kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat, nanti akan saya jawab begitu ya. Kemudian saya lanjutkan dulu. Dari bentuk ini kita bisa menyederhanakan. Ya, menyederhanakan fungsi hubungan peserta 1 ini dengan lampu ini adalah disusun secara OR. Kemudian peserta 1 dengan juri adalah secara N. Saya bisa melakukan modifikasi bentuk dengan cara seperti ini. PB jurinya klik kanan cut, saya potong dulu, saya pindahkan dulu, gitu ya. Kemudian ini saya selection semuanya, jadi diklik, tahan, ini klik kanan cut, ya hilang semuanya. Kemudian saya letakkan jurinya di sini. Namanya apa tadi? PB juri ya. Gini, klik sekali di garis ini, Ctrl V. Nah, bentuk seperti ini dengan bentuk yang tadi adalah sama. Ya, seri itu bisa diletakkan di mana saja selama dia hubungan seri. Ya, PB juri di sini saya letakkan di depan. Sehingga dengan bentuk seperti ini saya bisa menjadikan network 2 dan network 3 ini satu proses. Ini saya cut, klik di sini, cabang, Ctrl V, begini. Terus cabang lagi, jurinya dihapus dulu. Di blok, Ctrl X, Ctrl V. Begini. Jadilah satu network. Ya, jadilah satu network. Kalau ini satu proses, teman-teman. Saya perkecil ya, bentar ya. Oke. Memang tidak terlihat secara tulisan, tetapi secara kerja, secara simbol masih terlihat. Lihat, PB juri di sini tercabang ke peserta 1, peserta 2, peserta 3, beserta penguncinya. Kita coba jalankan. Jadi di sini ada 2 model jawaban, 2 bentuk, ya, 2 bentuk jawaban yang tadi sudah saya buktikan menggunakan 3 network. Kalau ini menggunakan 1 network saja, gitu ya. Kita coba. Oke, untuk awal ini peserta off, misalnya peserta yang tercepat adalah peserta 2. Lihat ini, klik kanan, modify 1. Oke, peserta yang tercepat adalah peserta 2. Kemudian disusul peserta 1 menjawab juga nih. Nah, dia tidak bisa menyalakan lampunya sendiri. Jadi masih sama fungsinya dengan yang tadi. Letak peralihannya atau letak dari perubahannya adalah saklar jurinya ditaruh di depan. Begini, ya, bisa. Kalau ini hanya cukup 1 network saja, network 2 dan 3-nya kosong, bisa kita delete. Jadi programnya singkat, hanya 1 network, ya, begitu. Hanya 1 network. Oke, ya. Jadi saya punya 2 bentuk jawaban, bisa pakai model yang pertama, bisa pakai model yang kedua, sama-sama jalan, ya. Begitu, teman-teman ya. Terus ini mematikannya dari mana, Pak? Ya, mematikannya dari sini nih, ya. PB jurinya on. Nah, dia akan off. Oke, begitu ya, teman-teman ya. Mungkin ini juga sudah dibahas oleh Bapak Ibu guru di sekolah atau Bapak Ibu dosen di kampusnya, atau yang sudah mempunyai pengalaman kerja tentunya bisa menjumpai hal-hal ini. Ya, kalau rangkaiannya seperti ini saja, teman-teman, ini adalah latihan logika ladder menggunakan PLC. Ya, namun secara implementasinya kalau cuma fungsi seperti ini nggak pakai PLC nggak apa-apa, teman-teman. Ya, kembali lagi ke bentuk saya. Ini saya ambil sumber gambarnya dari link toko hijau begitu ya. Ini adalah rangkaian yang terdiri dari relay-relay saja, nggak perlu PLC. Ya, jadi ada kalanya kita menggunakan PLC itu untuk fungsi yang lebih dari ini. Kalau study case-nya cuma seperti ini, nggak pakai PLC nggak masalah. Kalau pakai PLC yang juga nggak apa-apa, makin
bagus, makin handal. Karena setiap penambahan peserta, mau berapapun itu pesertanya, 100 peserta misalkan, cukup mudah untuk modifikasi program. Sementara untuk yang menggunakan relay konvensional, relay kuno, relay yang masih harus di wiring manual, itu cukup memakan waktu, gitu ya. Gitu. Oke, itu untuk study case-nya. Kita akan lanjut ya. Silakan kalau ada pertanyaan di Q&A box gitu ya, di chat. Oke, berikutnya ini langkah-langkah dari yang saya langsung praktekkan tadi. Jadi di slide ini mungkin hanya beberapa saja bentuk jadinya. Teman-teman perlu prosesnya, bagaimana cara merangkainya, sehingga saya bahas secara tuntas baru saja, gitu ya.